Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alex dari jurusan manajemen dan hari ini saya akan menjelaskan soal modal ventura. Nah, apa yang saya ketahui tentang modal ventura, apa yang saya pahami tentang modal ventura. Nah, modal ventura ini kalau misalkan teman-teman semua ataupun kalian ngikutin topik soal ekonomi dan bisnis, mungkin udah familiar nih, udah mungkin sering dengar kan apa namanya modal ventura, atau mungkin yang orang tuh lebih sering kenalnya itu adalah venture capital. Nah, saya akan membahas lebih lanjut lagi apa yang saya ketahui soal modal ventura. Nah, untuk awalnya modal ventura ini adalah sebuah perusahaan yang berinvestasi di perusahaan lain, istilahnya seperti itu. Jadi, sebuah perusahaan yang dia itu bergerak di bidang membiayai modal usaha untuk perusahaan lain yang sebagai pasangan perusahaannya. Nah, jadi bisa dibilang pasangan perusahaan itu sebagai partnernya lah, mitra bisnisnya, ya kan? Jadi mereka ini para modal ventura, dia berinvestasi atau menginjek dana di perusahaan lain, yang dimana perusahaan lain ini kebanyakan itu diisi oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau startup atau perusahaan-perusahaan yang baru mulai dibangun, baru mulai ini berdiri. Nah, jadi ini cocok nih kalau misalkan kalian punya usaha-usaha yang misalkan masih baru-baru, habis itu punya keterbatasan dana untuk bergerak lebih luas lagi. Nah, makanya hadirlah modal ventura ini supaya kalian bisa mendapatkan dana segar nih untuk bisa menggerakkan usaha kalian lebih luas lagi dan lebih cepat lagi. Nah, apa benar kalau modal ventura ini hanya membantu secara dana doang? Nah, ternyata enggak juga. Modal ventura bisa terlibat langsung di dalam perusahaan yang didanai itu. Nah, jadi dia bisa juga masuk sebagai manajerial ataupun operasionalnya di sana. Nah, di situ di perusahaan-perusahaan yang didanai itu, nah orang-orang percaya dari modal ventura itu membantu perusahaan yang didanai itu untuk bisa berkembang, ya kan? Supaya para startup ataupun perusahaan rintisan ini bisa bertahan dan bisa berkompetisi juga di market. Jadi mereka ini sering bisa berdiskusi untuk pengembangan produk selanjutnya ataupun yang sekarang dievaluasi, ya kan? Sama-sama berdiskusi. Habis itu juga mereka bisa mengasih ataupun memberikan saran ataupun ide untuk beberapa strategi gimana caranya supaya apa yang kita bangun ini, ya kan, bisa di attract gitu loh untuk masyarakat luas memakainya, mengkonsumsinya kan. Bagaimana caranya orang-orang bisa membeli produk kita ataupun memakai layanan kita, ya kan. Nah, jadi mereka bisa berdiskusi nih kan, bisa memberikan arahan kepada perusahaan rintisan ini, baiknya seperti apa, jalan bagusnya seperti apa kan, supaya bisa bertahan, supaya bisa berkompetisi juga di market seperti itu. Nah, untuk awal-awalnya kita perlu berpikir ya, modal ventura ini awalnya itu gimana sih? Lahirnya karena apa? Nah, jadi modal ventura ini awalnya didirikan di Amerika oleh salah seorang profesor di Harvard Business School yang bernama George Doriot di tahun 1946. Nah, dia beserta partner-partnernya mendirikan sebuah perusahaan modal ventura pertama di dunia yang bernama American Research and Development Corporation, yang dimana mereka pertama kali itu menginvestkan dana mereka itu di perusahaan yang mungkin cukup dibilang ambisius ya pada zaman itu, untuk menggunakan teknologi X-ray untuk pengobatan kanker. Nah, dana yang dikeluarkan itu, dana yang diinjek itu sekitar 200.000 US dollar. Kemudian semakin berkembang pesatnya itu perusahaan, nah nilai valuasi ataupun nilai investasi mereka bisa mencapai 1,8 juta yang membuat perusahaan itu pada tahun 1955 bisa IPO. Jadi ini keuntungan yang cukup besar sekali untuk modal ventura. Dia injek dana ke perusahaan lain, pesat pertumbuhannya, apalagi ditambah mereka dapat return tuh dari saham yang mereka punya di perusahaan tersebut. Jadi ketika mereka injek dana di perusahaan lain, nah mereka dapatkan imbalan berupa saham yang untuk kepemilikan saham di perusahaan tersebut, di perusahaan yang mereka danai. Nah, mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan sementara ya,
bahwa dana yang dihitung untuk modal ventura ini dibangun itu awal-awal dari individu-individu nih, dari si profesor itu sama teman-temannya yang mungkin punya kekayaan cukup stabil dan cukup banyak, dan mungkin punya, bisa dibilang duit nganggur kan, yang gak tau mau diapain lagi ya kan. Nah, kemudian dibikin satu perusahaan untuk dikelola duit itu untuk diinvestasikan kembali di perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan rintisan seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua contohnya itu ada namanya Sequoia Capital. Ini modal ventura yang cukup terkenal di zaman modern ini. Jadi Sequoia Capital ini didirikan di tahun 1972 oleh Donald Thomas Valentine, atau yang sering disebut itu Don Valentine. Nah, dia ini perusahaan modal venturanya lebih berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Jadi bisa dibilang berkat Sequoia Capital ini kita bisa mengenal tuh yang namanya Apple, terus Google, terus YouTube, Instagram, WhatsApp. Karena awalnya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan rintisan yang mengajukan pendanaan ke Sequoia Capital. Nah, lihat di sini kan, ketika itu dana diinjek, kalau emang tuh perusahaan bagus prospeknya, apa yang mereka tawarkan ke masyarakat nanti bagus, inovasinya bagus, teknologi terbaru, modern, canggih. Nah, itu perusahaan pasti pertumbuhannya pasti. Bayangin aja kalau misalkan Sequoia Capital itu dulu di Google misalkan punya 10% sahamnya dengan imbalan 10% ya ketika mereka injek dana di situ. Nah, pertumbuhannya semakin pesat, itu pasti mereka udah dapat miliaran dolar kali dari Google sendiri ya, yang mereka injek dana di situ. Kayak gitu. Nah, karena kita tahunya itu modal ventura adalah perusahaan yang dihimpun dari beberapa individu ya kebanyakannya. Cuman sekarang ini korporasi juga melihat peluang tersebut, juga membuka matanya kalau ini nih bisnis opportunity gitu loh. Jadi sekarang tidak hanya individu doang nih yang membangun sebuah modal ventura, tapi juga para korporasi yang punya dana yang cukup stabil ya. Nah, mereka mengalokasikan uang mereka lagi nih untuk membangun atau mendirikan modal ventura. Nah, contohnya itu kita ambil dari Indonesia deh. Namanya GDP Venture dari Jarum Group. Kemudian ada Mandiri Capital Indonesia, itu dari Bank Mandiri. Nah, kedua perusahaan modal ventura ini dia juga banyak berinvestasi yang dimana fokusnya itu di perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Nah, contohnya aja dari GDP Venture itu dia ada invest di Gojek, ada di Blibli.com, ada di Tiket.com. Nah, kalau misalkan di Mandiri Capital itu ada Gojek, terus ada Crowdy, ada Link aja. Nah, dari 6 perusahaan atau 5 ya, karena kan Mandiri Capital sama GDP sama-sama di Gojek juga di investnya, menginvest di Gojek. Jadi kira-kira tadi contohnya ada 5. Nah, di 5 perusahaan ini semuanya berbasis teknologi. Mereka punya perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing, tapi mereka melalui teknologi. Karena perusahaan inilah yang akan berkembang nantinya, yang akan menjadi peluang besar nantinya ke depannya seperti itu. Jadi mereka ini nggak mau nih ngambil kesempatan yang nggak mau menghilangkan kesempatan ini, makanya mereka itu langsung tuh dari modal ventura injek dana di perusahaan saat mana nih kan yang berbasis teknologi yang mau diinvestasikan. Nah, seperti itu misalnya. Jadi bisa kita bilang bukti selama hampir 75 tahun sejak tahun 1946 itu modal ventura ini sudah membantu banyak sekali para pebisnis ataupun founder yang ingin mempunyai perusahaan sendiri ya kan. Mereka ingin membangun perusahaan, membangun usaha, dan mereka tahu kalau ini pasti dicari sama market dan ini problem solver untuk beberapa orang ataupun banyak orang bahkan. Nah, melalui inovasi mereka bikin ini, cuman mereka keterbatasan sama dana, itu aja itu. Nah, makanya modal ventura hadir ya kan, untuk nginjek tuh dana untuk di perusahaan tersebut kan. Kalau emang tuh perusahaan tuh opportunity bagus, peluangnya ada kan. Nah,
Jadi perusahaan yang tadinya keterbatasan dana itu bisa punya ruang gerak yang bagus, punya ruang gerak yang luas untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Ya, walaupun bisa dibilang, ada bilang itu adalah konsekuensi ketika kita memberikan sekitar 10-20% saham ke modal ventura, tapi menurut saya itu menjadi hal yang nggak masalah kan, karena semuanya sekarang nggak bisa sendiri, harus sama-sama, harus saling sharing. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalkan nih perusahaan yang saya bangun itu diinjek sama modal ventura, habis itu dia minta saham sekitar 10-20%, nggak apa deh. Yang penting nih perusahaan yang mau saya bangun ini, dan saya tahu misalkan ini adalah karena solver, ini benar-benar bisa bergerak, ya kan, bisa diwujudkan, ya kan, dan masyarakat luas pun bisa merasakan gitu apa yang saya buat itu benar-benar terbantu, seperti itu kira-kira. Jadi kira-kira itulah yang bisa saya jelaskan soal modal ventura. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, bisa menjadi wawasan yang lebih luas lagi yang kita ketahui soal topik ekonomi dan bisnis ini. Terima kasih.